Ia menulis puisi panjang di depan sekujur tubuh kaku istrinya. Tidak ada kata-kata seperti mati, kematian, dan air mata di dalam puisi itu. Dia bersama tubuh kaku istrinya, kamar sepi, dan sesuatu yang menyekat di tenggorokan, namun bukan kesedihan. Semacam daun-daun di malam hari tanpa cericit kelelawar. Sesungguhnya semua serba sunyi, lebih jauh dan dalam dari pingsan, tangisan, dan air mata. Kematian itu hanya untuk dirinya sendiri, tersimpan begitu rapi, terlipat sempurna pada semua pori-porinya. Tidak untuk yang lainnya, bahkan sejarah, jalan setapak, dan kuburan. Tak ada doa-doa dan percakapan melankoli biru pada mayat di depannya. Diam yang matang dan sempurna. Pintu kamar telah dikunci rapat-rapat. Jendela-jendela dipaku. Lubang-lubang ventilasi ditutup. Udara pun tak boleh meraba. Benar-benar untuk dirinya sendiri. Ia mungkin tidak begitu mencintai istrinya. Demikian juga tentang kesetiaan. Tapi tidak untuk sebuah kematian. Sesuatu yang dirindukannya sekaligus dibencinya. Rahasia yang menyebalkan. Hanya karena ia terlahir sebagai manusia. Ia masih menulis puisi yang makin panjang, yang makin mengisapnya dalam rumus-rumus misteri, absurditas yang disembayangi nada-nada tanpa harmoni. Ia dihadapkan pada sesuatu yang menuju kepastian, yang dibaliknya entah ada apa. Imajinasinya tak sampai, sedangkan keliaran itu sudah dipeliharanya sejak lama. Di hadapannya sebuah kepastian yang mau tak mau bakal diterimanya juga. Kepastian yang menjajah dan terkutuk. Mayat itu terbujur tanpa gerak. Entah apa yang menguap darinya, sehingga tak bisa berbuat apa-apa, tak lagi bernafas. Seperti ketenangan yang tanpa dipaksakan, ketenangan tanpa nyali dan pemberontakan. Seakan ada sesuatu yang sedemikian memikatnya. Pasti sungguh sangat memikat, sehingga untuk bernafas pun enggan. Tak ada lagi gelora dan gairah. Sebuah magnet yang akan menyita perhatian siapa saja. Dan kini ia diam, bisu, menikmati sesuatu untuk dirinya sendiri. Didekap erat oleh keintiman yang selalu membuat cemburu. Tubuh yang diam itu tak kehilangan apa-apa, hanya lepas dari kebisingan, keramaian, dendang-dendang pendek dan panjang
begitu merdeka, tak terjajah siapa saja. Sebuah kekosongan yang begitu membius, meninggalkan peristiwa-peristiwa dan kejadian-kejadian. Ia telah selamat dari kepungan fakta dan mimpi. Benar-benar sangat selamat. Kini masih dengan memandang mayat istrinya, ia menekan tuts piano dalam nada-nada minor, yang tentu saja bukan berarti nada-nada kesedihan. Suaranya berdengung dari dalam dada, dari pertanyaan yang dalam. Ia ingin menyanyi tentang kematian, tentang sesuatu tanpa ruang dan identitas. Ia gagal. Namun, tuts piano tetap ditekan, mengharap beberapa bunyi yang keluar mampu menerobos sekat tirai kematian, dan lalu kembali untuk bercerita kepadanya, walau dalam bahasa berkabut, agar sedikit saja ia bisa merabanya. Meraba hal-hal yang selalu mengganggu tidur-tidurnya semenjak usia 5 tahun. Sebuah kamar, seorang suami dan istrinya yang terbujur diam sudah berumur 3 hari. Mayat istrinya tidak berbau busuk, tak ada belatung, tak menggelembung. Yakinlah bahwa itu bukan dikarenakan oleh cinta. Sudah diakui bahwa ia tak cukup punya kesetiaan. Berteman bersama satu kardus air mineral, beberapa kerat roti, dan tentu saja sebuah piano, serta puisi yang semakin panjang. Mayat itu tetap tenang. Ia ingin masuk ke dalamnya, merasakan alamnya. Katanya, tak ada benda-benda di bumi yang ada di sana. Lalu bagaimana sebuah suasana tanpa salju, gelap, roti panggang, puding, dan buku-buku? Ia benar-benar ingin mengetahuinya, bahkan dengan bunuh diri. Namun bagaimana jika ternyata itu bukan kematian? Semacam tersesat, entah bernama apa. Dan ia pun mulai berpikir, jangan-jangan istrinya juga dalam sesuatu yang tersesat, dan ia menganggapnya kematian. Buku-buku tentang kematian ditulis oleh orang-orang yang masih bernapas, bahkan terkesan seperti percobaan membuat masakan di hari libur yang tenang. Spekulasi-spekulasi yang naif dan bahkan arogan menguasai teori-teori kematian tanpa pernah mengalaminya. Walau ada juga yang mengatakan pernah mati namun hidup lagi. Makin aneh. Ada juga yang mengatakan di sana, di balik kematian, tak ada hukum ruang dan waktu. Lalu hukum apa? Orang disuruh menerima sesuatu yang tak pernah dialaminya. Lalu bagaimana dengan surga dan neraka? Bagaimana dengan api dan buah-buah lezat yang tak ada di bumi? Mereka semua menempati apa? Ia beranjak bangkit mengolesi roti dengan mentega
sambil tersenyum dalam kebingungan yang tak pernah dibuat-buat. Dipandanginya wajah istrinya tetap cantik, bahkan makin cantik. Sayang, tak ada rintihannya yang begitu memikat, mematikan lampu dan menggantikannya dengan lilin, apalagi jika waktu mengarah ke tengah malam. Paginya selalu berebut duluan untuk bangun. 2 cangkir teh sebagai sebuah persembahan pun dalam kebencian. Kali ini dipegangnya wajah istrinya. Kemudian semakin turun ke bawah, ia terangsang. Tapi kemudian tak diteruskan sebagaimana biasanya. Selain tak ada respons, ia mencoba memaklumi sedikit tentang kematian. Diambilnya sebuah gaun dari lemari dan digantinya gaun istrinya yang sudah 3 hari dipakai. Sekali lagi, bukan karena cinta. Sudah 3 hari sebagai mayat, istrinya tidak makan dan minum, tapi tak ada yang berkurang. Tidak makin kurus dan tidak berbau busuk. Hanya tidak bergerak dan tidak bernapas. Itu saja. Diputarnya sebuah lagu kesayangan istrinya. Jujur saja sangat dibencinya. Lalu ia nyalakan sebatang lilin. Ia bertekad untuk mulai berlaku wajar lagi. Kewajaran subjektif. Tetap punya istri sekalipun tak pernah bergerak. Ia pun memandikannya, bahkan mendandaninya mengganti sarung bantal. Membiasakan sesuatu yang tak biasanya memang aneh, tapi cukup mengasihkan dan ia mulai menikmatinya. Semakin menikmatinya, tentu saja puisinya pun semakin panjang, dengan denting piano yang mulai ada nada-nada mayornya. Hanya sesekali ia keluar dari kamar dan rumahnya untuk membeli keperluan harian, terutama lilin. Sejujurnya, ia adalah pegawai sebuah bank yang cukup ternama dengan gaji yang berlebih. Tetapi semenjak kematian istrinya, ia keluar dari pekerjaannya dan memborong berpuluh-puluh buku kedokteran. Ditemani mayat istrinya, ia mulai membaca dengan kesabaran yang tinggi tentang ilmu kedokteran. Pelajaran pertama yang harus ia kuasai adalah mengapa seseorang bisa mati. Berbulan-bulan ia mempelajarinya. Tak ditemukan satupun alasan medis mengapa istrinya bisa mati. Apalagi mayat istrinya tetap segar, tak membusuk. Buku-buku kedokteran itu lalu disimpannya di gudang. Ia kembali menambah panjang kata-kata pada puisinya dan memainkan piano dengan dengungan dari dada yang dalam. Sekarang, ia mulai membeli dan mengoleksi binatang-binatang. Mulai dari berbagai jenis burung, ular, anjing, kucing, sampai kupu-kupu. Dengan berbagai cara, binatang-binatang itu dibuatnya supaya mati. Ia mengamati
dan terus mengamati. Hasilnya, tak ada busuk dan berbelatung, tetap segar, tetap indah. Ia makin penasaran. Sekarang diburunya berbagai literatur tentang senjata yang mematikan, dan ia memilih bom. Berbulan-bulan, ia pelajari cara merakit bom yang paling canggih. Dan dengan kelihayannya, ia mampu mengumpulkan elemen-elemen yang dibutuhkan untuk membuat bom yang canggih, yang jika meledak tidak membuat tubuh manusia korbannya hancur, tapi harus mati. Memang tidak mudah. Selain harus hati-hati, alat-alat yang diperlukannya pun tidak mudah didapat. Selain itu, ia pun mulai belajar melakukan investigasi dan penyamaran. Bukankah meledakkan sebuah bom yang demikian canggih tidak sama dengan meledakkan petasan? Bahkan, ia mulai menuntut tempat-tempat mana yang akan diledakkannya. Kerja keras yang baginya tak melelahkan, dengan tetap memandikan mayat istrinya, memutar lagu-lagu kesayangan istrinya, menyalakan lilin, dan mengganti sarung bantal. Istrinya tetap segar, begitu juga binatang-binatangnya. Pertama kali adalah sebuah apartemen dengan jumlah korban 72 manusia. Semua mati tanpa luka. Sasaran kedua adalah sebuah swalayan dengan jumlah korban 91. Dan yang terakhir adalah sebuah bank, bukan tempat dulu ia bekerja, dengan jumlah korban 14 orang. Semua sempurna, mati tanpa luka. Kota itu geger, demonstrasi merebak, bahkan gubernur mengundurkan diri. Pihak kepolisian dan dinas intelijen bekerja keras. Hasilnya analisis kosong. Kota itu mencekam. Ketakutan ada pada setiap saku baju sampai celana dalam. Headline koran-koran semua berisi tentang pemboman yang aneh dan mengejutkan selama hampir 1 tahun. Berbagai analisis dari pakar, baik sosiolog, politikus, ekonom, bahkan artis, ikut menyemarakan halaman demi halaman koran maupun media massa lain. Kota itu tetap mencekam dan koran-koran semakin laku keras. Anehnya, para keluarga korban tidak ada yang merasa sedih. Tidak ada air mata dan tangisan. Juga tak ada acara pemakaman. Bahkan mereka tidak memperbolehkan anggota keluarganya yang jadi korban pemboman untuk divisum. Pabrik lilin melipat gandakan produksinya. Rumah-rumah korban pemboman tertutup rapat bagi siapa saja. Tradisi yang tersisa dari anggota keluarga hanya sesekali keluar rumah untuk membeli perlengkapan makan, kertas, pena, dan tentu saja lilin.
Para pejabat pemerintahan bingung. Pihak kepolisian angkat tangan. Dinas intelijen kehabisan teori. Para sosiolog dan psikolog geleng kepala. Mengapa tak ada tangisan dan air mata? Dan yang nyaris gila adalah para pakar medis. Sebuah bom yang begitu dahsyat mampu meruntuhkan gedung-gedung, ternyata tidak mampu membuat luka sedikit pun pada korban manusianya. Sementara itu, keluarga korban menikmati hari-hari yang aneh tak tergambarkan, namun bukan kesedihan. Mereka memandikan mayat-mayat keluarganya masing-masing, menggantikan pakaiannya, mendekatkan barang-barang yang disayangi sang mayat. Menunggui mayat-mayat tersebut membuat mereka enggan keluar rumah, apalagi bekerja. Kota itu tetap mencekam, tapi kali ini hanya khusus bagi para pejabatnya. Masyarakat yang lain justru mulai berjalan berkeliaran di tempat-tempat yang ramai, tempat yang kemungkinan punya potensi untuk diledakkan dengan bom. Namun sayang, peledakan itu belum terjadi lagi. Yang pasti, mereka tetap takut akan kematian. Namun rasa penasaran mengalahkan segalanya. Bahkan sebagian dari mereka mulai merasa bahwa kematian itu tak pernah ada. Entah mengapa. Dan di rumah-rumah, baik yang anggota keluarganya jadi korban maupun tidak, lilin-lilin selalu menyala dengan pintu-pintu yang tertutup rapat. Baik ada orang di dalamnya maupun ketika mereka berkeliaran. Dan yang lebih pasti lagi, puisi-puisi bertebaran yang semakin hari semakin panjang. Bahkan sekarang bukan hanya pada kertas, namun juga tembok-tembok, jalan-jalan, baju-baju, mobil-mobil, dan jidat-jidat. Seorang suami di hadapan istrinya yang mati bersama puisi yang sangat panjang dan sebuah piano. Di sekelilingnya berserakan literatur cara merakit bom. Keyakinannya makin sempurna. Sekalipun tersesat, entah tidak pada kematian.